Apalagi kalau sekarang trennya di Purwokerto anaknya pengennya disekolahin ke international school. Sombong amat. Akan 3 bahasa. Kalau misalnya kita stimulasi dari dini, bagaimana cara kita masukin bahasa-bahasa asing yang selain bahasa ibu, itu akan memudahkan anak menerima pelajaran ketika dia ditempatkan di komunitas atau di lingkungan yang mengharuskan dia menggunakan bahasa asing selain bahasa ibu. Jadi motif itu adalah latar belakang kondisi masyarakat di Banyumas zaman dulu. Jadi motifnya itu ada gambar rumah adatnya. Rumah adatnya itu cuma kayak atasnya aja yang bentuknya segitiga, kayak gitu. Terus kayak di motif lainnya ada kepingan kayak apa ya sih namanya? Sangkanya, pilarnya. Terus hewannya juga sebenarnya nggak cuma ayam, ada kambing, ikan sama ayam. Nah itu adalah 3 hewan ini adalah peternak. Selamat pagi, senang banget kita ketemu lagi di Marpot episode 3 di Mari Kita Podcast. Yeay. Pagi hari ini kita spesial banget nih Ci. Ada siapa nih yang datang di episode 3? Ada cewek-cewek cantik. Halo. Ada siapa nih Ci? Boleh perkenalan dulu nggak dengan siapa ya? Boleh, halo, aku Lydia dari Rumah Pintar Purwokerto. Kak Lydia dari Rumah Pintar Purwokerto. Yeay, satu lagi. Halo, aku Ellen dari Rumah Batik R. Pengrajin batik teman-teman. Weh, pengrajin batik loh. Langsung dari Sokar aja ya. Iya. Nah, episode kali ini kita bakal ngobrolin bareng Kak Denti dan juga Kak Ellen di community kolaborasi. Kira-kira kenapa bisa bikin community kolaborasi? Karena kita tahu sendiri Mbak Ellen punya aktivitas sendiri ya di Rumah Batik Air dan Kak Denti di Rumah Pintar. Nanti boleh cerita dong, Rumah Pintar itu apa? Nanti bisa dilanjut sama Cici ya, sama Kak Ellen tentang Rumah Batik. Oke, Boleh banget. Jadi Rumah Pintar itu salah satu les-lesan yang ada di Purwokerto nih, Ci. Jadi kita private. Kalau di Purwokerto itu kan banyak sekolah Montessori nih, tapi anaknya yang harus ke tempatnya. Tapi kalau misalnya di Rumah Pintar, anak-anak bisa di rumah nyaman dan teacher yang berangkat. Oh, teachernya yang ke rumah ya Ci ya? Misalnya yang ke rumah. Betul. Kayak gitu. Jadinya udah nggak ada alasan lagi anaknya nggak belajar, anaknya nggak terstimulasi dengan baik, karena nggak sempet nganterin atau mungkin hujan dikit takut sakit. Kayak gitu. Jadi aman aja. Orang dewasa aja yang mengunjungi kids bisa nyaman. Iya, bisnya yang meluncur ke rumah. betul. Jadi sangat membantu sekali ya untuk orang tua sekali ya Mas. Iya. Terus juga kita bisa nyesuaiin sama jadwal tidur anak-anak nih, karena setiap anak kan jadwal tidurnya beda-beda ya, atau punya aktivitas lain. Itu bisa request jadwal. Bisa dikosong juga. Ada umur tertentu nggak yang nggak boleh ikut di tempatnya rumah kita? Kalau misalnya di Rumah Pintar, kita kelas stimulasi itu dari 1 tahun udah bisa. Dari 1 tahun juga bisa. 1 tahun ya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya daftarin anaknya, kita ada trial dulu nih. Nanti kita analisa kira-kira anak tersebut kebutuhannya di mana aja ya. Apakah ada detail yang harus kita improve atau semuanya bisa menyesuaikan dengan kurikulum kita. Jadi nggak asal nih nggak kita kasih ikutin kurikulum aku ya. Kamu bisa atau enggak, kamu udah bisa atau enggak, ikutin aja tuh enggak sih. Kalau Rumah Pintar sendiri biasanya basic kurikulumnya ke mana Pak? Kalau kita conducting kurikulumnya ada sendiri sih Ci. Jadi kalau misalnya per sekolah itu kan kita boleh ya bikin kurikulum masing-masing, dan kita conduct sendiri. Oh, berarti sudah ada dalam penyusunannya untuk kurikulumnya apa-apa include apa aja udah ada ya? Udah ada. Kalau misalnya anak usia dini sendiri pasti ada di fisik, motorik, sosial, emosional. Kita coba untuk info, kemudian bahasa juga. Apalagi kalau sekarang trennya di Purwokerto anaknya pengennya disekolahin ke international school. Akan 3 bahasa. Kalau misalnya kita stimulasi dari dini, bagaimana cara kita masukin bahasa-bahasa asing yang selain bahasa ibu, itu akan memudahkan anak menerima pelajaran ketika dia ditempatkan di komunitas atau di lingkungan yang mengharuskan dia menggunakan bahasa asing selain bahasa ibu.
karena di sekolah di sini pun ada bahasa asing, ada bahasa Iya. Indonesia, dan ada muatan lokal. Bahasa Banyumasan gitu ya. Itu bisa anak bisa bingung ketika stimulasi awalnya itu miss. Jadi penting banget. Penting ya. Jadi gini Mas Hugo, saya tuh sempat pernah kemarin itu training di Bali. Iya. Kan kita ketemunya sama orang-orang bule semua ini Mbak ya, Kak ya. Jadi beliau tuh kaget. Ternyata di Indonesia itu satu anak itu bisa banyak banget bahasa. Karena di luar negeri kan biasanya mereka cuma pakai satu dua bahasa. Iya. Kita tuh udah bahasa ibu. Betul. Ada bahasa Inggrisnya lagi harus bahasa Jawa, lokal. ya. Ditambah sekarang Mandarin lagi harus bisa. Betul. Saya pikir kayak wah luar biasa loh, anak Indonesia itu luar biasa. Iya, dia harus menyerap banyak bahasa ya, Ci. Betul. Jadi memang sebenarnya training di awal penting ya. Penting banget sih. Ketika dia nggak bisa menguasai bahasa ibunya aja nggak menguasai, bagaimana kita bisa masukkan bahasa-bahasa asing yang lainnya gitu. Jadi ketika kita pengen anaknya menguasai beberapa bahasa itu, kita harus pastikan dulu ketika anak usia dini dia mampu menguasai bahasa. Menguasai bahasa berarti dia paham ya apa yang kita omongin, message-nya terdelivery dengan baik. Ketika enggak, ya dimasukin bahasa asing apapun, tahu vocabnya tapi dia nggak bisa komunikasi. Nggak bisa komunikasi ya. Berarti input Oke. outputnya harus oke Mas. Betul, ini adalah salah satu tugasnya Rumah Pintar untuk memfasilitasi anak-anak yang punya kebutuhan itu, Ci. Betul. Ya, kita biasanya panggilnya Miss Denti berarti ya. Iya. Oh, sama anak-anak ya. Selamat pagi Miss, gitu ya. Jadi hari ini mau belajar apa sekarang? Iya. Nah, kalau Mbak Ellen sendiri nih, Rumah Batik R dan komunitas kainnya, bisa diceritain nggak ke Oke. Marichan dan juga teman-teman yang nonton? Jadi kalau aku itu sebenarnya generasi ketiga ya. Generasi ketiga, Dari iya. Rumah Batik R. Memang Rumah Batik R itu ada dari tahun 80 dari Eyang. 80, saya belum lahir ya. Ya saya Lahir belum? Belum. jauh Iya, ya. berarti memang sudah lama ya. Iya, memang udah lama banget. Tapi karena semakin kesini kan batik itu memang ketinggalan ya. Iya. Kayak ada image jadul, Image-nya ada jadul, image orang tua, ngebungkus, iya, betul. monoton gitu-gitu doang gitu ya. Betul. Nah, karena sekarang sudah ada di generasi ketiga, Iya. jadinya berusaha mengangkat batik R sendiri itu menjadi sesuatu yang lebih playful. Oh Kayak ya, misalnya warnanya yang lebih warnanya. yang lebih kayak anak muda lah, pastel Iya. mungkin, nggak cuma mungkin kalau Catching gitu ya. betul. Terus model-model fashionnya juga lebih bisa dipakai untuk daily, Iya. anak muda nggak ngerasa kayak mau kondangan Ya, gitu. kayak easy to wear juga ya, tinggal Betul. set gitu langsung keren gitu Iya, ya betul. batiknya. Kadang kan kita ngerasa kalau misalnya anak muda pakai batik, jangan-jangan ditanyain kondangan kemana. Iya, kan? image-nya langsung kondangan ya, Ci. Iya gitu kan, kayak gitu. Dan R sendiri itu adalah plat Banyumas. Oh iya, plat R, plat nomor kendaraan ya. Jadinya kalau misalnya ada banyak orang yang kayak salah persepsi batik R pesawat, gitu misalnya, gitu. Oh Batik enggak, R. R-nya itu adalah plat dari Kabupaten Banyumas Iya. sendiri, kayak gitu. Berarti kayak simbol ya, langsung R Iya. Betul. Kalau misalnya di Jogja AB ya, kalau di sini kita R, R ya. gitu, biar ngingetnya gampang gitu. Walaupun dari Eyang sih, nama itu tuh dari Eyang. Terus setelah diulik, ya biar gampang aja. Biar gampang aja. Terus apa yang dilakukan Kak Denti dan juga Kak Ellen untuk menggait komunitas dan berkegiatan di masing-masing ini komunitasnya? Oke, jadi kalau misalnya cara kita buat ajakin, kalau karena masanya tuh kids ya, Ya kids ya. itu biasanya kita adain exploration nih. Jadi tiap 6 bulan sekali kita ada exploration. Kemudian ada holiday camp juga. Jadinya orang tahu kita dan kita bisa berbagi kegiatan-kegiatan seru yang dibuat. Gitu sih. Iya, dan kalau batik R sendiri kan memang kita udah berarti dari berapa tahun ya? Dari kita belum nggak cuma sekali ini sebenarnya collabs udah dari 3 tahunan kali ya. 3 tahun yang lalu kita udah pernah collabs juga untuk membuat kegiatan yang satu itu berbau kebudayaan dan tentu saja bisa kenalin ke anak-anak kecil Iya. bahkan kayak gitu yang ramah sama anak Tuh. kecil kayak
Makanya Kak Denti dan Kak Ellen ini berkolaborasi, Ci. Jadi semacam community kolaborasi yang membuat acara yang masih berbau etnik tradisional tapi melibatkan anak-anak ya. Kita beberapa kali waktu itu ya kayak bikin ekodai, kemudian kita bikin batik cap gitu, Ci. Iya. Nanti di kegiatan itu biasanya anak-anak ngapain aja nih, Kak? Kalau berkegiatan nih pertama pasti anak-anak kenalan dulu sama media-medianya. Kita kenalin juga dengan materi barunya. Kalau misalnya ngebatik, kita kasih tahu batik itu apa. Setelah itu kita mengizinkan mereka untuk coba ikutin instruksi, kemudian silahkan berkreasi. Itu jadi gambarnya, hasilnya itu terserah mereka, sekreasinya mereka. Iya. Terserah mereka, termasuk ini juga ya, kayak gini-gini ya. Tuh, ini berarti dari kanvas gitu ya? Ini dari kanvas, mungkin kalau yang familiarnya kan dilukis pakai kuas, pakai pensil kayak gitu. Tapi kalau kali ini kita bakalan nanti bakalan ada nyobain membatik di kanvas. Jadi prosesnya adalah mengenalkan gimana sih megang canting, tapi bukan di media kain, itu bisa jadi pajangan. Hiasan dinding atau mau ditaruh di meja kerjanya atau di meja belajarnya anak-anak gitu. Tapi tetap diwarnain dan prosesnya tetap menggunakan teknik membatik gitu. Itu salah satu cara, mungkin bentuk inovasi kali ya. Bentuk inovasi, betul. Jadi nggak cuma melulu pakai kain gitu ya, Ci ya. Jadi bisa mengenalkan dengan cara yang relevan sama anak muda dan mungkin anak-anak kecil gitu ya. Iya. Ya, saya sukanya kenapa Mas Udo, karena kan batik ini kan hal yang tradisional. Berusaha untuk dikenalkan dari mulai dini, dari anak kecil sampai anak muda. Jadi collab berdua ini kayak benar-benar menyatu ya Mas Udo. Jadi ngeblend ya. Karena kan kalau untuk mengenal kata batik sendiri, saya sendiri kan dari Pekalongan Mas Kuku. Jadi batik itu nggak asing lah buat saya. Cuma buat anak-anak sekarang ini, generasi sekarang ini agak kurang ya Mas Kuku ya. Betul. Batik Ini jadi kegiatan yang menarik banget buat diikutin teman-teman dan juga Marican untuk berkegiatan selain mengenalkan budaya tradisional yang ada di Indonesia ya, terutama batik dan juga kegiatan sensory play-nya itu ya, Denti. Karena ketika kita ngebatik itu sebenarnya anak juga belajar menggenggam nih, Ci. Itu bisa jadi jembatan sebelum anak diajarin buat nulis. Jadi penting ya, tahap banget. awal dulu ya. Karena kan biasanya dia tumpah-tumpah gitu ya, kalau misal pegangnya nggak bener ya, cairannya ya, jadi dia belajar itu juga ya. Dia belajar stabilkan gitu ya. Menggenggam, kemudian dia belajar untuk lebih sabar, biar sosial emosionalnya juga lebih bagus. Ketika hasilnya ternyata mungkin kurang memuaskan, dia bisa menyikapnya dengan baik nih, kayak gimana, apa harus nangis kah responnya, atau bisa mengapresiasi diri kayak nggak apa-apa. Kayak gitu, kalau lihat temennya lebih bagus juga nggak cepat iri. Jadi kita bisa belajar banyak dari kita. Betul. Takutnya kalau yang anaknya lebih emosional sih, belum apa-apa udah Emosi ya. udah dibanting tumpah ya. Ternyata ini punya banyak fungsi banget ya Wis ya kegiatan ini. Iya, jadi ada masing-masing fungsi di dalam prosesnya ya Mbak Diti ya. Iya, betul. Kalau untuk batiknya sendiri saya tertarik nih dari rumah batik, rumah R. Rumah R. Batik R berarti. Untuk motifnya sendiri ada motif tertentu nggak, ciri khas dari batik R-nya sendiri? Kalau motifnya, sebenarnya kalau motif dari Banyumas sendiri itu kan memang berlatar belakang dari lingkungan, dari alam atau dari budaya lokal di Banyumas sendiri. Tapi kalau khasnya dari batik R itu lebih cenderung ke ada apa ya namanya itu remekan. Jadi ada detailing yang membuat satu kain itu lebih penuh, kemudian pewarnaannya itu lebih pekat. Iya, jadi banyak detailnya ya. Jadi hampir semua kain ini keisi gitu Ci, motifnya ya. Kayak misal ini kan ada yang remek itu, remek ya, kecil-kecil ya kalau di Banyumas ya. Runtuk. Lebih kayak gitu sih. Tapi ada warna tertentu nggak kayak misalnya kayak ciri khasnya warnanya harus lebih ke arah warna-warna coklat, hijau atau apa gitu. Kalau batik R enggak ada ya. Justru kita berusaha untuk menyesuaikan sebagai inovasi. Ya kayak waktu itu sempat tren sage gitu. Kita ulik bikin warna sage. Malah mengikuti tren ya, lebih mengikuti tren. Malah yang terakhir itu saya sempat lihat tempatnya Kak Ellen itu yang motifnya kayak porselen ya, biru, iya. Kayak motif keramik Ci batiknya tuh. Itu saya pernah bikin
kayak ulang tahun motifnya itu. Iya. Kita bilangnya chinois gitu, warna biru kayak keramik Chinois, gitu. iya. Iya. Jadi memang kalau warna kan cepet banget berganti ya. Betul. Kalau misalnya style kita tetap istilahnya stuck, udah pokoknya Banyumas coklat ya coklat kayak gitu, kita anak muda susah banget nggak masuk Iya. ya. betul. Apalagi Makanya di-create sedemikian rupa ya, supaya lebih muda, lebih colorful gitu. betul, walaupun motifnya kita nggak ganti. Iya. Motifnya tetap dengan motif tradisional. Caranya kemudian kayak misal Banyumas punya lumbon, motif lumbon ya motif lumbon. Tapi kita explore dengan cara warnanya yang lebih soft, mungkin bukan soft ya, tapi pastel. Lebih Warna pastel. favorit anak muda itu Mas. Iya. Warna favorit anak muda. Apa yang betul. lebih apa sih seru kayak gitu. Iya, nanti lama-lama ada donat sama macan. Iya, benar ya. Motifnya Cup macan. Iya betul, seru banget ya nih. Ada pertanyaan lagi nggak Ci buat Kak Ellen atau Kak Denti? Pertanyaan saya itu sebenarnya lebih ke arah yang sensori untuk Sensory anak-anak. play, iya. Karena saya mengalami sendiri Mas Kuku, anak Betul. saya itu hampir umur 2 tahun. Iya. PR-nya ini kan gadget ya Mas Kuku ya, Gadget, terutama iya. gadget yang ingin saya ulik itu sebenarnya masalah gadget nih. Nah, jadi kalau gadget ini perannya kan sekarang nggak bisa kita hilangkan. Orang tua sendiri aja, kita sebagai orang tua pasti pegang gadget. Nah, anak kalau lihat kita pegang gadget, kalau kita melarang dia nggak boleh pegang gadget, kayaknya nggak mungkin ya Mas Kuku. Iya. Nah, ini ada trik-triknya nggak yang dilakukan sama Kak Dendi sendiri sebagai pengajar untuk Montessori anak-anak, untuk sensorinya gimana nih trik-triknya untuk orang tua sekalian buat yang struggle-nya hampir mirip sama seperti saya. Ya oke, Kak, emang benar banget kita nggak bisa dilepas dari gadget ya kan, Kak. Apalagi di dunia serba digital, kalau misalnya anaknya nggak tahu trending apa nih yang on trend, itu juga bakalan ketinggalan zaman kan. Iya. Maka dari itu kalau misalnya ada moms di sini yang bingung gimana ya biar anakku tuh tetap terstimulasi dengan baik, nggak gadget addict, tapi tetap ngerti apa yang teman-teman lainnya omongin, itu salah satunya adalah jadwal yang jelas nih Mas Bu dan Cici. Kalau misalnya anaknya udah tahu jadwal main handphonenya itu hanya hari Sabtu dan itu secara konsisten dilakukan oleh semua anggota keluarga, mam, dad, kakek nenek juga berperan ya. Iya, beneran. itu susah banget. Mbak di rumah. Awalnya susah. Mbak di rumah itu bakalan lebih baik si anak nggak akan iri ketika teman bermain gadget karena dia udah tahu rules mama tuh seperti ini. Aku tetap bisa dapat gadget kok. Aku tetap tahu apa yang lagi trending, apa yang seru, apa yang teman-temanku omongin, karakter-karakter lucu. Tapi aku bisa mainnya di Sabtu dan Minggu aja, jam segini sampai segini kayak gitu. Dan kalau misalnya memang ada pengasuh lain selain mam and dad, itu juga kita sounding untuk tolong jangan main handphone ketika memang lagi makan, atau lagi bermain, atau dia lagi belajar, atau stimulasi lainnya kayak gitu. Karena ketika mam udah strict tidak main gadget Sabtu Minggu, kemudian pengasuh Dikasih gak ada ya. mama, Nggak tega ya, mungkin nangis atau kenapa gitu ya. gak ada mama boleh Iya. boleh, itu yang bakalan bikin anak kayak oke, kalau gak ada mama aku bisa berkhianat kok sama sus kayak gitu. Jadi jangan pernah ada pengkhianatan antara sus, aduh. Jadi peraturannya harus benar-benar dijalankan ya Ci. Iya. Soalnya anak saya dulu juga gitu. Kak Denti, dia kecanduan Ci. Terus lama-lama tautin gak boleh pegang handphone. Akhirnya dia mulai mencoba mainan yang lain sih. Walaupun agak susah pertamanya itu. Oh, transisinya susah ya? Rasanya susah, akhirnya dia main Lego, kemudian nontonnya udah yang pelajaran, 1+1, nama-nama binatang, akhirnya dia mulai terbiasa. Walaupun pertanyaan nangis gitu, kayak tantrum gitu, Ci. Iya, pasti. Iya, emosionalnya dia pasti lebih emosi ya. Betul. Biarin aja sih dia marah, nggak apa-apa marah. Biarin dia marah, oke, udah tenang baru kita ajak ngobrol. Jadi kayak kita minimalisir kayak jangan nangis ya enggak. Ya udah kamu mencurahkannya dengan nangis, silakan. Kayak gitu. Iya. Karena saya merasanya sebenarnya gini, kalau untuk terapi anak-anak itu tuh kalau memang tidak punya pendidikan khusus, itu kan kalau saya bilangnya gini, harus punya trik khusus untuk Iya, menangani anak. betul. Kalau nggak punya pendidikan atau trik khusus untuk menangani anak, itu beda sama kita loh Mas Kuku. Jadi Iya. kalau kita sebagai orang tua itu beda sama yang memang khusus pengajar yang bisa menangani anak. Iya. Nah biasanya ada masalah-masalah tertentu nggak yang sering dihadapin, sering dikomplainin dari orang tua untuk
ke anaknya gitu ya, biasanya sering, oh ini anak saya ini kurang ini nih, anak saya kurang ini, itu biasanya apa Kak? Kalau misalnya komplain terkini itu pasti Komplain anakku terkini. belum bisa bicara. Kenapa ya Miss suaranya nggak ada? Kenapa ya Miss dia Kayak terlambat gitu ya. terlambat? Kenapa ya Miss udah terapi ke sini tapi tuh tetap nggak mau ngomong Miss? Kenapa nggak mau ngomong? Seakan-akan ngomong itu adalah capaian tertinggi. Memang betul ketika anak terlambat bicara pasti fungsi kognitif lainnya akan terganggu nih. Dari beberapa jurnal yang dibaca seperti itu. Tapi kita jangan bikin anak trauma untuk bicara kayak jadi kita tidak boleh kayak ayo ngomong, mama tadi ngomong apa, coba tiruin, maca, kemudian selalu seperti itu, ngomong dulu, kalau nggak ngomong mama nggak mau. Itu Itu kalau pressure banget mungkin buat iya, anak. kalau menurut saya dan teman-teman dan beberapa referensi yang kami baca, kita tidak boleh kasih trauma itu, Ci. Iya, Betul. jadi jangan stimulasi terlalu Iya, banyak, betul. jangan terlalu. Apalagi ada stigma ya kalau di Banyumas tuh kalau nggak bisa ngomong tuh orang tuanya ikut nimbrung loh. Ki, kenapa rete ngomong? Jajal kon mangan suruh makan itu Betul, Ci, betul. pantat ayam. Iya. Iya, bener. Coba dikasih makan pantat ayam biar ngomongnya lancar. Ada stigma seperti itu. Iya, Jadi iya, ada tekanan sana benar, sini benar. gitu, Miss. Jadi jangan pernah bikin anaknya merasa harus ngomong, aku harus ngomong. Tapi ketika kita stimulasi, oke, dia nyaman Ci, nanti dia akan ngomong sendiri kok. Karena Ada trik-triknya nih Mas. Ada trik-triknya iya ada ternyata. triknya. Jadi jangan pernah jadikan bicara adalah goal Sesuatu dia. yang berat Iya, banget tapi gitu. ya udah ngalir aja. Bisa dibacakan buku ketika mau tidur. Iya. Iya, nanti diceritain gitu ya, misalnya dongeng-dongeng kelinci dan lain-lain. Kemudian nanti bisa distimulasi ulang dengan kayak tadi ada kelinci, ada apa ya tadi ini kelinci, tetap dengan menyenangkan. Iya. Jangan sampai kayak duduk, mama mau ajarin kelinci. Apa ini? Kayak dijejelin akhirnya ya. Iya, Dipaksa. iya, kelinci. Aku coba ini anaknya diam kemudian orang tuanya marah, di situ traumanya sih, Ci. Iya. Tapi ketika kita ajak ngobrol, dia nggak respon, tapi mungkin ada beberapa masukan kata yang teringat di otaknya. Mungkin ketika nanti dia lihat ada gambar kelinci, Akan nyebut ya. akan nyebut dengan sendirinya kelinci. Iya. Tapi ketika- Akhirnya dia terpancing ya untuk Betul. menyebutkan itu ya daripada dipaksa untuk dikatakan itu ya. Anak usia dini nggak bisa kita kasih buku belajar. Hari ini mau belajar sama mama ya, kelinci, jerapah. Apa ini tadi kelinci? Dia nggak ngomong, wah, mamahnya bete, komeri, Nah, betul. anaknya kena, dan anaknya males sih, Ci. Itu PR buat saya orang Chinese itu kita bilangnya tiger mom. Oh, Oh, bener ya. Orang Chinese pasti tahu Iya. tiger mom ya. Jadi pengajarannya orang mama-mama Chinese itu kalau enggak dipaksa sampai anak itu bisa, Iya. enggak Nggak boleh. berhenti. nggak Jadi berhenti. lebih keras ya. Kecer aja terus itu sampai. Didikannya lebih keras gitu ya, Iya. Ci. Berarti Kak sekarang udah nggak bisa Mas. Udah nggak bisa. Iya. Beda generasi, beda cara pengajarannya. Iya. Betul. Iya. Kalau Mas Uku gimana? Masalah yang batik ada unek-unek yang pengen ditanyain? Kalau batik ini sih sebenarnya saya melihatnya jadi sesuatu yang seru ya Kak Ellen. Jadi di Purwokerto tuh akhirnya muncul komunitas anak-anak muda yang mulai berkain Mulai kemana-mana, suka pakai mulai batik. suka pakai batik. Kemudian dia dengan PD, dengan bangga itu memperkenalkan bahwa Banyumas sih kaya dengan motif batik karena banyak banget kalau kita telusuri ya motif Iya, banyak batiknya banget, ini. banyak banget. Mungkin kalau yang kenal mungkin hanya kenal 5 aja tuh udah alhamdulillah gitu, udah Betul. syukur gitu ya, kayak tahu motif lumbut, tahu motif jahit itu alhamdulillah. Tapi ketika aku ya dan teman-teman yang mulai suka pakai kain, selembaran kain jadi fashion, itu membantu juga sebenarnya untuk mengenalkan batik. Iya. Kayak akhirnya kan kita nggak mungkin akhirnya beli batik satu dengan yang lainnya sama gitu kan. Akhirnya batiknya seragam, warna-warni, terus kita jadi saling tahu, oh ada batik warna ini, ada batik warna Iya. itu, motif ini, motif lumbun, motif jahit, motif babon angker misalnya, itu tuh jadi Iya. saling. Terus kan karena pengennya aktivitinya berlanjut, nggak cuma sekali, mulailah
ayo pada mencari batik yang mungkin punya mbahnya Iya. gitu, mongkat. Koleksi lemarinya ya keluar lagi Ci dengan adanya komunitas teman-teman yang pakai kain ini, yang dulu kakeknya punya batik ya, neneknya Iya. punya batik, bisa dikeluarin buat dipakai lagi buat ke mall gitu. Heritage banget ya, berarti. Iya bener, jadi tren baru yang digemari anak-anak muda ya kayak. Iya, harapannya sih gitu, pengen lebih fun lah. Jadi orang tuh nggak dikenalin batik bener kalau kayak kata Miss Lydia, kita nggak bisa ngenalin ke orang ini loh batik tuh ini loh. Batik tuh lumbon gitu kan susah ya. Ya, susah. Kita ya udah pakai aja. Ketika orang tertarik pasti akan nanya sendiri kan itu motif apa. Iya. Itu akan bener sih itu bagi orang dewasa juga mungkin akan lebih apa ya, lebih ngena ya, lebih bekas gitu ya. Betul, jadi pengalaman baru dan dia belajar banyak referensi. Oh ternyata tiap motif ini ada maknanya gitu. Iya, filosofinya ternyata dalam, walaupun ternyata ringan kayak gitu ya, kayak oh ternyata di Banyumas tuh banyak daun lumbu ya, makanya Iya. namanya lumbon kayak gitu. Makanya dikasih nama lumbo. Terus ada lagi babon angkrem, jadi ayam Ci. Iya. Ayam tuh sedang mengerami telur. Kalau di Banyumas tuh namanya babon angkrem. Jadi ayamnya lagi bertelur gitu. Iya gitu. Terus ada lagi jahe, apa lagi jahe serimpang. Oh iya Bentuknya tuh jahe. jahe literally jahe gitu Jahe, sih. ginger Terus ya. iya, terus ada lagi yang namanya ayam puger. Itu Ayam puger. Betul. Motif itu tuh malah lucu banget sebenarnya. Ayamnya lagi ngapain? Oh enggak, itu tuh motif itu. Pose ya. Iya, motif itu tuh Iya. dari yang menciptakan namanya Pangeran Puger. Oh. Jadi motif itu adalah latar belakang kondisi masyarakat di Banyumas zaman dulu. Jadi motifnya itu ada gambar rumah adatnya. Rumah adatnya tuh cuma kayak atasnya aja yang bentuknya Atapnya, segitiga, iya. kayak gitu. Terus kayak di motif lainnya ada kepingan kayak apa ya sih namanya, sangkanya, iya Pilar, pilarnya. Terus hewannya juga sebenarnya nggak cuma ayam, ada kambing, ikan sama ayam. Nah itu adalah 3 hewan ini adalah peternak. Iya. Hewan peternak masyarakat di Wow. desa zaman dulu. Makanya Iya. namanya ayam puger. Dan kalau kita teman-teman mungkin bisa search gitu ya, Iya. ayam puger gitu, nanti ketemulah gambarnya itu ada ayam, ada kambing, ada ikan dan motif dari rumah adat zaman dulu. Aduh seru banget ya Ci. Iya, Jadi sebenarnya. semua digambarkan dalam selembar kain ya. Iya. Ada sejarah, ada budaya, dan orang-orang lokal yang pada zaman dulu dari Iya. peternak digambarkan dengan batik Iya. itu ya. Melalui bentuk simbol-simbol yang kita masih bisa lihat di selembar Iya. kain. Ini jadi pengetahuan baru buat anak-anak muda untuk belajar lebih banyak tentang batik ya Kak Ellen ya. Kalau dari Batik Air sendiri, Kailan, ada kayak nggak produk andalan, signature produk yang lagi dipasarin nih sekarang di marketing? Kiwi Fair. Oh ini ya. Ya bahannya dari apa Kak Ellen? Bahannya tuh linen dan Linen. kenapa sih bikinnya kok mungkin ada pertanyaan kayak kok batiknya sedikit kayak gitu. Jadi cuma kayak patch potongan kecil gitu Iya, ya. dan ini salah satu aku mengangkat Kiwi Face ini adalah menghabiskan perca. Jadi perca itu kan salah satu masalah limbah produksi juga yang lumayan banyak ya. Iya. Sedangkan di rumah jahit sendiri pengennya kan batik, atau misal ada pesanan orang yang pengen dijahitin sekalian, sisa kainnya masih ada tapi sayang banget buat dibuang Iya, sayang kayak gitu. banget, betul. Yang lumayan bentuknya atau lembarannya nggak gede banget, tapi bisa lah kita bikin salah satu menjadi face ini. Jadi unsurnya masih ada batiknya, dipakai daily, masih gampang, di mix and match, mau pakai celana jeans, mau bentuk formal itu masih di bisa. double meja kaos itu bisa ya. Itu masih bisa. Atau kalau yang nggak berhijab mungkin kadang-kadang anak muda sekarang pakai luaran Oh iya, bininya iya. gitu. Keren. Itu masih oke, tapi unsur batiknya kita bisa mengenalkan Ya. dengan lebih lebih ringan dan membantu menghabiskan sisa limbah produksi. Jadi yang kena semua nih harapannya. Luar biasa banget. Iya. Jadi kayak patchnya ini semuanya bermanfaat ya, potongan Iya. percanya berguna, kemudian dia juga tampilannya juga lebih anak muda ya. Ya, lebih gitu. eye-catching, lebih gampang di mix and match. Bisa ditempel-tempel gitu. Ditempel di sini ya Mas Uku ya. Iya. Ada warna tertentu nggak yang dipasarin keluarnya Mbak Kailan? Warna kiwi sendiri itu kan kalau basic si face-nya ada warna beige, hazelnut,
sama hitam. Iya. Tapi yang spesialnya, yang limited editionnya justru karena page-nya tuh nggak akan pernah sama. Oh, patch-nya nggak pernah sama ya. Motifnya page-nya juga bentuknya nggak cuma 3 di sini enggak, tapi macam-macam dan nggak akan pernah sama. Kemudian motif batiknya juga nggak akan pernah sama. Walaupun pengen kembaran berlima gitu, bisa sama enggak. Iya. Paling samanya hanya di base-nya aja. Iya. Tapi batiknya nggak bisa sama gitu. Betul. Jadi nanti dia kayak kuda zebra tuh ya, Ci. Kelihatannya garis-garisnya sama ya, tapi Iya. kakinya berbeda Iya, ya. betul lagi. Bener. Jadi kalau keluar, waduh mirip tapi beda ya kalau Iya, dilihat detail iya, ya. Itu yang bikin betul. keren ya, unik Iya, banget. nggak akan pernah sama kayak Kiwi Fest ya, punya kamu aja satu. Iya. Istimewa, lebih kerasa Istimewa. Iya, betul, Mas. Bisa dibawa jalan-jalan ke mall, hangout ya, juga tetap Iya. keren ya looknya ya. Kayak habis dari Marimaca pakai baju ini, terus mau acara formal ketemu orang meeting misalnya pakai baju ini masih nggak apa-apa. Iya. Tenang aja Mas Bubu. Masih Iya. masuk. Iya. Gitu. Kalau kesulitan yang dihadapi nih, biar anak-anak muda tahu juga kalau sebagai pebisnis muda di bagian batik ya Mas Iya. Bubu ya. Kak Ellen, apa yang sering ditemuin nih biasanya untuk sulit misalnya ada marketingnya sulitnya di bagian mana seringnya terjadi? Underestimate. Oh, ada istimewa. Iya. Betul, underestimate. Mungkin karena pengrajin itu kan rata-rata mungkin seusia orang tua aku ya, yang 50-an kayak gitu. Jadi justru malah ketika berhadapan sama anak muda yang mencintai atau menggeluti usaha batik, itu ada underestimate. Emang beneran bisa produksi? Iya, benar. Emang beneran bisa megang cantik? Iya. Itu tuh ada underestimate, itu tuh ada. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau di luar dari underestimate itu, kesulitannya tentu saja edukasi. Banyak sekali anak muda yang tidak paham. Tidak paham dan tidak tahu dan tidak mau tahu kadang ya. Iya. Jadi panjang sebenarnya Iya. kan proses pengenalannya tentang batik itu tuh kayak ya udah kok ada batik yang harganya mungkin murah sama mahal tuh Bedanya apa sih apa ya? bedanya gitu. Kayak yang kita harus edukasi sekecil itu pun kita kenalin. Gitu, struggle-nya sebenarnya di edukasi aja udah struggle banget ya gitu. Makanya pengennya sih dengan cara yang fun ya, makanya tadi ada berkolaborasi dengan Rumah Pintar, kemudian dengan beberapa pihak seperti di Marimaca pun harapannya mengenalkan batik bisa lebih fun dan sasarannya bisa dapet gitu anak muda. Iya, berarti nanti kita tungguin acara bareng Rumah Pintar dan juga Batik Air di tanggal 10 Januari ya. Nanti teman-teman bisa datang ke sini, ada activity batik sama anak-anak, pokoknya seru banget nih. Terus harapannya Kak Ellen dan juga Kak Denti dari kolaborasi ini apa ini kira-kira? Harapannya kalau dari kolaborasi ini pasti kita bisa lebih ngenalin batik ke anak-anak, ke gurunya juga perlu kan Ci. Kemudian kita juga bisa punya karya nih, karena karya kan nggak melulu hal besar nih, hal kecil kayak kita bikin batik kanvas itu juga karya. Oke, terakhir Ci, ada yang mau disampaikan lagi untuk Kak Ellen dan juga Kak Denti? Sebenarnya hari ini agak lumayan istimewa ya Mas Bubu. Istimewa banget ya. Karena tamu yang dihadirkan satu ini saya sebagai orang tua sangat berkaitan sekali nih dengan masalah jasa home. Saya bilangnya home service atau bisa membantu orang tua langsung ke rumah. Jadi itu mungkin yang nonton podcast ini di Marpot jangan lupa mungkin ada beberapa struggling yang sama dengan yang saya rasakan, bisa terbantu, bisa menghubungi di Rumah Pintar dengan Kak Denti di sini. Iya betul, bisa hubungi Kak Denti di Rumah Pintar atau mau cari batik bisa ketemu Kak Ellen di Batik Air. Iya. Kalau anak muda harus melestarikan budaya. Meskipun saya ini kelihatannya seperti Chinese tapi campur Indonesia, saya tetap mencintai namanya batik karena keren. kalau bisa anak muda harus melestarikan batik ya Mas Kuku ya. Betul. Saya sebelum diakui negara lain, Iya. ya kita harus mencintai ya. Ini sudah jadi warisan budaya tak benda ya. Iya. Dari UNESCO. Jadi batik kita harus bangga pakai batik. Kemudian nanti kemana-mana juga harus bangga punya tradisi batik dari Indonesia. Betul Mas Kuku. Ada yang mau disampaikan lagi nih Mas Kuku sebelum kita
selesaiin podcast hari ini. Sebelum kita tutup, nanti kita punya giveaway, Ci. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton, nih nanti Kak Deti dan juga Kak Ellen boleh ajak teman-temannya juga buat kasih kolom komentar, karena nanti potongan podcast episode 3 bakal kita lempar ke Reels. Jadi nanti kita punya hadiah 1 usucha, 1 nyubi dan 2 soft cookies dari Mari by Mimosa. Nanti silahkan bisa kasih komentar terbaik pilihan kita bakal dapat hadiah. Tapi jangan lupa follow dulu Mas Kuku. Follow dulu akunnya Di Rumah Pintar Purwokerto. Rumah Pintar Purwokerto, kemudian ada Rumah.batik.r. Rumah.batik.r, kemudian ada Mari by Mimosa dan juga Caps Media. Jangan lupa ya teman-teman, follow 4 akun, kemudian kasih komentar, kemudian tag 2 teman dan juga repost postingannya. Nanti bakal dapat hadiah giveaway. Oke, kira-kira seperti itu episode 3 seru banget, kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Ellen, terima kasih, Kak Denti terima kasih, Cici juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode Marpot selanjutnya. Bye bye. Ini ada minum nih, minum dulu silakan. Mas Mas mau sih dong Pak. Dari tadi buat pajangan. Ini ada latte sama coklatnya nih. Silakan. Terima kasih. Iya. Berarti dari tadi nggak diminum. Dari tadi itu buat pajangan, Mas. Ngomongin. Pak,